Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan perjalanan kita di Lamongan. Harusnya videonya yang tayang ini dulu teman-teman, tapi malah yang di pantai dulu yang saya tayangkan. Harusnya karena kita dari arah Nganjuk menuju Lamongan via Ngimbang, jadi harusnya itu ke makam Sunan Derajat dulu baru ke pantai. Tapi malah ini kebalikannya, yang tak upload yang di pantai dulu ya sama si bocil itu. Nah ya wes, sekarang kita jalan-jalan dulu ke makam Sunan Derajat. Jadi pertama kali saya ke sini itu di tahun 2009. Waktu itu mendekati ujian nasional. Jadi saya diajak sama ibu itu ikut ziarah Wali 5. Awalnya saya tidak tertarik, tapi setelah melakukan perjalanan sampai Tuban itu kok malah jadinya kepingin lagi, kayak ketagihan gitu. Jadi akhirnya tiap tahun ikut terus sampai puncaknya tahun 2019-18 itu ya terakhir. Nah setelah itu tidak pernah lagi, karena terakhir saya ke makam Sunan Giri itu pun dari nikahan temen yang berada di Gresik. Jadi dulu kalau ke makam Wali 5 itu pertama kali yang paling tua, yakni Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Lanjut ke Maulana Malik Ibrahim sama Sunan Giri yang di Gresik. Setelah itu ke Sunan Derajat yang berada di Paciran, Lamongan. Lanjut ke makam Syekh Asmoro Kondi. Nah Syekh Asmoro Kondi itu ayahnya Sunan Ampel yang tepat berada di pesisir jalan antara Tuban dan Lamongan, tapi masuk wilayah Tuban teman-teman. Nah setelah itu kita lanjut ke Sunan Bonang. Dan dulu di tahun 2000 ya sekitar tahun ituan, jembatan Bayat itu ditutup yang berada di jalur utara ya antara Gresik ke Lamongan itu ditutup. Jadi akhirnya dilewatkan jalur tengah Sukodadi, Babat, dan kita nggak ke Sunan Derajat. Akhirnya kita ke makam Sunan Bonang, lanjut ke makamnya Syekh Bejagung Kidul kalau nggak salah. Tapi saya dulu pernah ikut ke Wali 8, itu yang paling jauh menurut saya, karena sampai Demak makamnya Sunan Kalijogo, terus sampai ke Gunung Pring yang berada di sekitaran di Boyolali ya, lupa tempatnya, tapi ya seperti itulah di Jawa Tengah, itu paling jauh. Ya sekarang kita masuk ke komplek wisata religi Sunan Derajat. Ini berada di Paciran. Dan kalau kalian ke utara dikit itu berbatasan langsung antara Gresik dan Lamongan, itu deket banget. Nah seperti ini kita masuk teman-teman ke makam Sunan Derajat yang sudah direnovasi di beberapa tempat. Karena saya sudah lama gak kesini, jadi rodok pangling. Karena lokasinya yang atau tempatnya itu sudah bagus banget ya. Soalnya dulu kalau dari parkiran itu nggak lewat sini, lewatnya bawah. Jadi lewat jalan yang di bawah banyak toko-toko, banyak ponten itu. Tapi sekarang sudah dibentuk seperti ini teman-teman. Sampai heran aku, karena suwe gak merini ya. Nah ketika saya masuk tadi itu ditarik uang retribusi sebesar Rp10.000, karena di pintu masuk tadi ada yang jaga, jadi langsung dikasih karcis teman-teman. Jadi legal ini, ada karcisnya, jadi aman. Gak kayak di Malang ketika parkir nggak dikasih karcis tapi ditarik uang, dan ketika kita mau pergi yang jaga parkir hilang. Kita lanjut jalan-jalan dulu di makamnya Sunan Derajat, yakni salah satu wali yang tergabung dalam kelompok Wali 9 atau Wali Songo. Dan Sunan Derajat sendiri nama aslinya Raden Syarifuddin atau Raden Qasim. Panggilan Sunan Derajat diberikan karena awalnya beliau memulai dakwah di desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Awalnya desa ini sangat gersang dan masyarakatnya bisa dikatakan sangat miskin. Lalu Sunan Derajat menjadikan daerah tersebut subur dan makmur. Seperti yang kalian lihat ya, di sebelah timur itu masih terdapat Gunung Kapur. Jadi ya lumayan gersang lah daerah sini.
Nah, di desa Derajat inilah Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren yang bernama Dalem Dhuwur. Lahan untuk membangun pesantren diberikan oleh Kerajaan Demak untuk memudahkan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Berhubung hubungan beliau dengan Raden Patah yang merupakan Sultan Demak sangat baik, Sunan Derajat diberikan sebuah gelar bernama Sunan Mayang Madu. Gelar ini diberikan juga karena Sunan Derajat dianggap mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut dan membimbing masyarakat sehingga kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik. Sunan Derajat dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai pribadi yang sangat memperhatikan keadaan sosial di lingkungannya. Beliau selalu memperhatikan nasib kaum fakir miskin dan mengusahakan kesejahteraan sosial bagi mereka. Sunan Derajat sendiri mengajarkan cara bertanam, berdagang, serta keterampilan lainnya. Di antaranya seperti membangun rumah, membuat alat untuk memikul barang dagangan, dan masih banyak lagi. Barulah setelah kehidupan kaum fakir miskin tersebut sudah mulai membaik, beliau mengajarkan ajaran Islam kepada mereka secara pelan-pelan. Dengan begitu, beliau sudah membangun kepercayaan masyarakat terhadap dirinya, sehingga lebih mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang tersebut. Nah, kita lanjut terus ke arah makam Sunan Derajat yang berada di sebelah utara. Jadi kita menelusuri lorong kayu jati ini terus sampai nanti naik ke atas. Jadi makamnya Sunan Derajat itu berada di seperti atas bukit teman-teman ya. Karena kalau dari lorong kayu jati ini kita nanti bakalan naik beberapa tangga, nggak begitu tinggi. Jadi nggak setinggi yang berada di Muria, karena di Muria itu tinggi banget. Soal dulu saya lari itu nggak nyampe, terus minum, lari lagi kayak nggak nyampe gitu loh. Jadi sampai atas itu kayak puas banget, keren. Nah, di sini juga banyak sekali makam-makam tua teman-teman ya, yang merupakan mungkin ini masih pengikut atau muridnya Sunan Derajat. Ketika saya bikin video ini bertepatan di tanggal 16 Mei 2023. Jadi di hari Selasa, jadi nggak begitu rame teman-teman ya. Soalnya biasanya itu rame banget, karena saya kesini tuh mesti setelah Lebaran. Ya itu pasti uyul-uyulan ya, yang datang berbis-bis. Tadi di depan juga ada bis tapi nggak begitu banyak. Nah ini teman-teman ya tangganya. Kita naik tangga cuma beberapa yang nggak begitu tinggi. Nah seperti ini. Dan makamnya ada di depan itu. Nah, nanti kita masih naik tangga lagi. Nah ini si Bocil. Nah ini pertama kalinya ya Bocil main ke makamnya Waliullah. Karena sebelumnya ya belum pernah sih, baru pertama ini. Dan ke pantai juga baru pertama ini teman-teman. Nah ini tata tertib berziarah teman-teman ya, yang harus ditaati oleh pengunjung. Salah satunya ya buang sampah di tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah ini masih naik tangga lagi, tapi kita nggak boleh lurus ya, jadi harus melalui pintu sebelah timur atau sebelah kanan. Nah ini harusnya lewat sini ya, karena saya dulu ya lewat sini, tapi diarahkan ke arah timur. Jadi kita jalan lagi muter, nanti masuk melalui belakangnya masjid atau musola ya. Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Qasim adalah anak dari Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat yang berada di Surabaya makamnya teman-teman. Ibu Sunan Derajat yang bernama Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang yang merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dan makam Sunan Bonang berada di Tuban, 41,6 kilo dari makam Sunan Derajat yang berada di Paciran.
Sunan Derajat memiliki istri bernama Dewi Sufiah, putri Sunan Gunung Jati, yang kemudian memiliki anak bernama Pangeran Regiana atau Pangeran Trenggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Wurian. Setelah itu Sunan Derajat menikah dengan Nyai Kemuning, putri dari Mbah Mayang Madu dari desa Jelak. Sunan Derajat juga menikah dengan Nyai Retno Ayu Candrawati yang merupakan putri Adipati Kediri Raden Suryadilaga. Wilayah dakwah Sunan Derajat mengutip dari buku Kisah Teladan Wali Songo 9 Wali Penyebar Islam di Jawa tahun 2007 karya Muhammad Faizi. Sunan Derajat awalnya berdakwah di pesisir Gresik. Beliau kemudian terdampar di daerah Banjarwati atau yang sekarang dikenal sebagai Lamongan. Setahun berikutnya Sunan Derajat berpindah sejauh 1 kilo ke selatan dan mendirikan sebuah pesantren di Desa Derajat yang masuk ke dalam wilayah Paciran, Kabupaten Lamongan. Konon dari nama tempat di mana pesantren berdiri itulah sebutan Sunan Derajat berasal. Jika ayahnya Sunan Derajat yakni Sunan Ampel memiliki ajaran Mohlimo, Sunan Derajat memiliki ajaran Catur Piwulang. Jadi ada 4 hal yang diajarkan oleh Sunan Derajat, yaitu yang pertama paring teken mareng kang kalunyon lan wuto, yang artinya adalah berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta. Yang kedua paring pangan marang kang kaliren, yang artinya berikanlah kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga paring sandang marang kang kawudan, yang artinya adalah berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Dan yang keempat atau terakhir paring payung marang kang kodanan, yang artinya adalah berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Dari keempat ajaran tersebut tentu saja kita bisa melihat kalau ajaran Sunan Derajat ini cenderung mengajarkan untuk selalu membantu dan tolong menolong antar sesama. Nah, kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Sekarang kita sudah mengarah ke jalan keluar, karena menuju jalan keluar itu tepat berada di pasar oleh-oleh di sebelah timurnya makam Sunan Derajat. Di sini banyak sekali baju yang bertuliskan makam Sunan Derajat atau sebagainya lah, dan juga ada yang jualan sawo karena di sini banyak sekali petani sawo. Jadi di sini terus Jombang juga, kebetulan Lamongan dan Jombang kan juga berdekatan. Jadi otomatis buah yang dijual juga nggak begitu jauh berbeda. Terus di sini yang paling identik atau yang paling khas, jadi saya kalau ke sini sering beli makanan ini, yakni peyek udang teman-teman, dengan udang yang lumayan besar-besar. Dan di sini saya nyarinya udang yang fresh ataupun yang baru digoreng atau di apa istilahnya, kalau bahasa Jawanya itu dientas dari penggorengan, jadi masih fresh by wajan, bukan fresh by di oven ya. Nah seperti itu teman-teman, kita ngarah terus ke arah timur, ke arah pintu keluar. Dan sini banyak sekali ya oleh-oleh yang bisa kalian beli atau buat buah tangan, karena kita sudah berkunjung ke makamnya Sunan Derajat yang berada di Lamongan. Nah di sini ada juga rebana, terus ada ketu atau kopiah, ada sajadah, terus baju-baju anak kecil lucu-lucu ya. Dan si bocil dapat 1 baju di sini teman-teman. Nah untuk peyek udang itu teman-teman ya, sudah saya upload di Instagram saya di Revanando. Nah, di situ banyak sekali rekomendasi kuliner yang berada di berbagai kota ya. Tapi untuk sementara ini masih berada di sekitaran Malang, Nganjuk, dan Surabaya kalau nggak salah. Karena kita masih pingin jalan-jalan lagi ya ke tempat lainnya yang berada di Jawa Timur khususnya, dan nggak menutup kemungkinan juga ke Jawa Tengah maupun Jawa Barat ya. Semoga aja lancar teman-teman. Nah ini oleh-olehnya, ada keripik, terus ada banyaklah pilihannya, pokoknya bisa kalian lihat sendiri ya di sebelah kanan dan kiri jalan. Dan yang penting cepatkan atau siapkan uang yang lumayan banyak kalau mau belanja di sini, karena banyak sekali pilihannya.
Ya wes, mungkin sampai sini dulu video saya kali ini di Makam Sunan Derajat yang berada di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sekarang kita sudah mendekati pintu keluar dan kita akan melanjutkan perjalanan ke wisata Pasir Putih atau Pantai Pasir Putih Dalegan yang berada di Gresik, teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat sebelumnya ya, video di Dalegan. Nah, ini harusnya ini dulu, terus Pantai Dalegan, tapi ya wis lah, sudah terlanjur ke upload. Jadi di sini saya mau menunjukkan si bocil yang seneng banget ketika bertemu air laut untuk pertama kalinya. Awalnya masih heran-heran gitu ya, tapi lama-lama malah betah dan nggak mau diajak pulang. Nah, ini si bocil ini ya milih-milih baju karena ada beberapa yang menarik dan lumayan bagus juga. Nah ya wes, kita lanjut dulu ya, mumpung cerah, karena mungkin di sini nggak pernah hujan juga ya, soalnya panas pisan. Nah, kita menuju pintu keluar mengarah ke wisata Pasir Putih Dalegan. Ya wes, terima kasih banyak buat yang sudah nonton, like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video-video saya selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo. Nih, sama-sama ada. Tidak.